Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal aktif dalam bidang jurnalistik dan politik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik dilahirkan di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908. Ia meninggal di Jakarta pada 2 Maret 1989. Sayuti Melik adalah putra dari Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Istrinya bernama Surastri Karma Trimurti, seorang aktivis perempuan dan wartawati. Muhammad Ibnu Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro setara dengan SD di desa Srowolan hingga kelas 4. Ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Mengutip dari situs Ensiklopedia Jakarta, Sayuti Melik melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering belajar mandiri atau belajar sendiri. Setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Namun, hanya dalam waktu yang singkat, dan Sayuti Melik tidak mendapat gelar. Nasionalisme dalam diri Sayuti Melik didapat dari didikan bapaknya, yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah guru di Solo. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, Sayuti Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Soekarni. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik membantu IR Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Dalam buku yang berjudul Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun 1990 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah Sayuti Melik mengusulkan hal tersebut, Soekarni segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut diterima oleh para hadirin yang datang. Kemudian, IR Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur Rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempo diganti menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan hari. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946, Sayuti Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah MR Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Sayuti Melik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Persatuan Perjuangan. Selain itu, ia juga dianggap bersengkongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Sayuti Melik kembali ditangkap Belanda saat agresi militer Belanda II dan dipenjara di Ambarawa. Setelah konferensi meja bundar selesai dilakukan, ia dibebaskan. Pada 1950, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan. 11 tahun kemudian, tepatnya pada 1961, ia menjadi penerima bintang Mahaputra tingkat 5. Kemudian pada 19 Mei 1973, ia menerima tanda bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari golongan karya. Sayuti Melik tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. Pada 23 Desember 1982,
Sayuti Melik mendapat penghargaan Satya Penegak Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.